Alhamdulillah, wasqala ni'amillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di hari Rabu ini, Rabu sore yang sejuk, kita bertemu lagi di mana mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji Al-Qur'an. Karenanya dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya Allah bersumpah di mana jelaskan sumpahnya itu di surah At-Tariq ayat 11 sampai 14 ya, bahwasanya Al-Quran dapat menghidupkan hati manusia yang telah mati jika Al-Quran tersebut dipahami dan diamalkan isinya. Allah bersumpah tentang Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, was samaa'i dzatir rajam wal ardi dzatis sada innahu laqaulun fasal wa ma huwa bil hazal. Demi langit yang mengandung hujan dan demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan, sungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan, dan sekali-kali ia bukanlah senda gurau. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan tafsirnya, aqsamul bil matoril ladzi huwa sababu khurujin nabat. Allah bersumpah dengan hujan. Karena apa? Hujan itu menjadi sebab keluarnya tumbuhan gitu ya, gitu. Wabit tasyaqqaqi alladhi yakhruju minhu an-nabat, dan dengan terbelahnya bumi yang darinya yakhruju minhu an-nabat ya, keluar juga tumbuh-tumbuhan gitu ya, gitu. Maksudnya dari proses terjadinya hujan ya, kita menyaksikan terjadinya hujan dari petirnya terlebih dahulu, kan seolah-olah bumi itu sedang dibelah gitu ya dengan petirnya gitu ya. Kemudian bagaimana mendungnya ya, awalnya mendung dulu kan, terus petirnya gitu ya, terus terjadinya hujan, tumbuhlah dengan sendirinya tumbuh-tumbuhan itu ya. Wakulhu isyaratun ila hayatil ardi ba'da mautiha. Semuanya ini merupakan isyarat kehidupan bumi setelah kematiannya. Wal Qur'anu bihi hayatul qulubi ba'da mautiha. Sebagaimana Al-Quran merupakan sebab hidupnya hati setelah kematiannya. Nah, itu ya diantaranya dalam tafsir Al-Quran Al-Karim juz amma ya, diantaranya di surah At-Tariq tadi ya diterangkan. Tapi tentunya dalam kita bersama Al-Quran harus punya adab. Kenapa harus punya adab? Ya, karena membaca Al-Quran merupakan ibadah
Setiap satu huruf Al-Quran bernilai satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Yang kita juga sudah mungkin hafal sebagian ya, yang mudah-mudah udah memahami hadis ini gitu ya. Hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW sabda tentang bagaimana pahala membaca Al-Quran. Man qara'a harafan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun. Ya. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, satu huruf saja gitu ya. Ya, baca nun tuh ya, qaf tuh ya. Gitu. Maka baginya satu kebaikan. Itu satu huruf. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Tuh. Dilipat gandakan, apalagi lebih gitu ya, membaca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, kemudian baca Alhamdulillahirabbil alamin, terus juga membaca surah-surah baik yang mau dari Al-Baqarah, mau dari menghafal juz amma gitu ya, hanya juga membacanya dulu gitu ya. Nah, itu untuk mendapat pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf gitu ya. Ya, 3 huruf ya. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya, luar biasa. Pahala baca Al-Quran. Riwayat Tirmizi. Karena itu adalah ibadah ya, maka harus punya adab ya dalam baca Al-Quran. Dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada para pembacanya bila membacanya dengan berupaya ya, tidak harus benar juga 100% ya. Ya, saya juga kalau telaki juga pasti ada salahnya lagi, salah kelirunya lagi gitu ya. Nah, berulang-ulang telaki gitu ya, pasti juga senantiasa perbaiki gitu, pasti ada saja gitu ya. Tapi bagaimana ada upaya ya untuk membacanya, kemudian memahaminya, mengamalkannya ya. Bagaimana diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al li ashab. Bacalah Al-Quran karena sungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai memberi syafaat kepada para pembacanya ya. Atau pada orang yang dekat dengan Al-Quran ya. Li ashabi di sini bukan hanya membaca tapi dekat ya, karena bagaimana orang yang senantiasa membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, dia jadi sahabat Al-Quran ya. Supaya kita dapat syafaat itu, maka hendaknya kita mempunyai perhatian terhadap pada membaca Al-Quran ya. Nah, diantaranya agak banyak juga ya yang harus kita pahami tentang adab membaca Al-Quran. Tapi mungkin yang umumnya saja dulu bagaimana ya. Yang umumnya kita
Ini ada 8 poin sebenarnya gitu ya. Tapi nanti kita di ngomong aja ya, di apa dalam beberapa pertemuan aja ya. Yang pertama, bersihkan mulut atau bersiwak ya. Ya, tadi harus sikat gigi ya. Jangan bau gitu ya ketika dirasakan dia bernafas, misalnya mengucapkan huruf H atau mengucapkan huruf apa yang keluar dari nafasnya gitu ya, gitu. Huruf P misalnya gitu ya, jangan sampai jadi membuat orang lain tidak nyaman gitu ya. Terus perhatikan ya badan, pakaian ya, dan juga tempat juga harus diperhatikan tuh ya, agar nyaman gitu ya. Dalilnya juga diriwayatkan dari Uzaifah yang berkata, karena Nabi idza qoma minal laili yasusu fahu bisiwak. Nabi ketika melaksanakan sholat tahajud, ini sholat tahajud saja ya, yang beliau mungkin saat itu sedang sholat tahajud sendiri gitu ya, yang tidak berhadapan dengan orang lain ya, di malam hari yang biasa beliau membaca Al-Quran di malamnya dengan bacaan yang panjang ya. Beliau menggosok mulutnya dengan siwak tuh ya, ini sholat tahajud saja gitu ya, beliau bersiwak dulu gitu ya. Ya. Itu adalah sebagai adab ya, adab pada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena mau mulut juga bukan manusia yang merasakan, tapi malaikat ya. Malaikat misalnya merasakan bau bawang gitu ya, setelah dia makan sayur gitu, minum makan bawangnya misalnya, kan itu terasa oleh malaikat juga gitu ya gitu. Makanya harus adab juga gitu ya, adab pada Allah gitu ya, adab pada makhluk ya. Maksudnya itu kan beliau itu membaca lewat hafalan juga, lewat hafalan. Kalau enggak kan ya enggak, ada yang diajarin sama Jibril dulu, dari yang diajarin sama Jibril beliau baca. Bertahap beliau riwayat Bukhari itu ya, baru beliau setelah hafal baru baca yang lebih gitu ya, misalnya Al-Baqarah, An-Nisa gitu ya, misalnya gitu ya, gitu panjang-panjang gitu ya, Imran, Al-A'raf gitu ya, termasuk juga yang lainnya gitu ya. Dan juga setelah bersiwak, kita bertanya juga kalau dia bersiwak, dia bisa sambil berwudu ya, disunahkan dia juga berwudu. Boleh bersiwak dulu, boleh berwudu dulu terus bersiwak boleh, atau di saat wudu dia ada ya sambil bersiwak, boleh boleh saja ya. Pasti disunahkan untuk berwudu karena memang ini kalamullah ya gitu, bukan baca koran ya, bukan baca buku biasa gitu ya, ini kalamullah gitu ya, bacanya ibadah gitu ya, baca koran, baca berita Persib, baca berita bola, berita tentang artis berita apa lagi, bisa anteng gitu ya, berita tentang peperangan, tentang Nepal gitu bisa anteng gitu ya, bisa baca teh, bisa terus di scroll gitu ya. Tapi kalau baca Quran wah gitu ya, semenit 2 menit terus ada tunduh lah gitu ya, wah gitu ya gitu ya. Ya emang godaan setan di antaranya. Enggak, setan kan bisa lewat mulut darah gitu.
Kalau nggak kan setan kan bisa menggoda lewat apa dekat gitu ya gitu. Di kita yang suka diwaspadai yang nepak teh suka ngambil sesuatu, ngambil HP, ngambil apa, ngambil motor dan sebagainya. Tapi kalau misalnya setan yang nepak itu nggak pernah diwaspadai gitu. Setan kan kadang suka nepak, ya akan baca Quran, gitulah, tolong tunduh gitulah, jangan baca Quran lah, gitu capek lah gitu, malah kan jangan baca Quran, kamu baca pekerjaan yang lain, lah gitu kan gitu. Ditepak sama setan itu nggak pernah diwaspadai. Tapi kalau manusia yang nepak gitu ya, mau ngambil HP, mau ngambil tas gitu ya, diwaspadai gitu. Kenapa setan tidak diwaspadai gitu ya? Nah itu ya. Nah, makanya juga berwudu itu kan salah satu apa perisai gitu ya, perisai dari godaan setan juga ya. Maksud juga zikir-zikir diantaranya gitu ya. Nah, termasuk juga yang kedua disunahkan membaca isti'azah ya, membaca auzubillahi minasyaitonir rajim atau membaca yang lain ya, bisa auzubillahi samiil alim minasyaitonir terusnya gitu ya. Ada beberapa bacaan gitu ya. Sebagaimana di surah An-Nahl ayat 98. Faidah qira'atul Qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim ya. Apabila engkau membaca Al-Quran, hendaklah engkau minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk ya. Nah itu. Tapi membaca istiadah juga ada hukumnya, ada aturannya gitu ya. Tidak setiap misalnya kita baca di permulaan surat baca istiazah gitu ya. Baca itu kan di awal, baru kan kita misalnya ketika di awal kita baru membaca ucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim, baru baca suratnya gitu ya, baca ayatnya gitu ya. Pindah surat lain, gak usah baca lagi istiazah, gak usah lagi auzubillahi minasyaitonir rajim gitu ya. Bisa misalnya sebagian surah Al-Baqarah, pindah ke surat Ali Imran, gak usah baca istiazah lagi, gak usah auzubillahi minasyaitonir rajim gitu ya. Gak usah, langsung bismillah aja langsung gitu ya, beres gitu ya. Al-Baqarah 286 gitu ya. Ya, nggak usah baca istiazah lagi kalau pindah ke surat yang lain ya. Itu baca yang ya bismillah gitu ya diantaranya. Kalau surah At-Taubah berarti langsung gitu ya, dari Al-Anfal ke At-Taubah tak pakai bismillah gitu ya. Itu ya, jadi istiazah tidak harus bacanya di setiap permulaan surat ya. Jika bersambung ya yang tertera dibaca saja gitu ya. Terus juga lebih kita perhatikan juga tartil gitu ya, perlahan-lahan. Nah, perlahan-lahan, pelan-pelan gitu ya. Bagaimana surah Al-Muzammil, Waratilil Qur'ana taratila ya, ayat 4 ya. Bacalah Al-Quran dengan tartil, yaitu dengan perlahan-lahan, dengan huruf-huruf dan wakaf-wakaf yang jelas gitu. Itu tartil itu ya. Katakan dalam tafsir Al-Muyassar. Jadi diantaranya mengeluarkan huruf-huruf dan juga ma'rifatul wukuf ya, dengan wakaf-wakaf yang senantiasa diterapkan gitu ya. Nah itu tartil. Jadi
tidak terlalu cepat ya bacanya juga, jangan benar-benar nah gitu ya, enggak gitu ya, tapi bagaimana pelan-pelan ketika belajar bersama guru juga laki, nah itu juga kan dengan pelan-pelan saja gitu ya, gitu, tidak terlalu cepat ya. Dan juga membaguskan suara yang keempat. Para fuqaha empat mazhab telah bersepakat bahwa mentartilkan Al-Quran ya bacaannya maksudnya, dan membaguskan suara dalam baca Al-Quran adalah sunnah ya. Diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib, ia berkata Rasulullah dalam sabda, Zainul Qur'ana yaswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian ya, sesuai kemampuan ya. Riwayat Abu Daud, terus juga yang disahihkan oleh Syalbani. Terus laisa minna malam yatagonna bil Quran ya, bukan termasuk golongan kami yang tidak membaguskan bacaan Al-Quran ya. Ini riwayat Bukhari ya. Nah, ini membaca Al-Quran juga dengan bacaan yang bagus. Bacaan yang bagus itu ya antaranya ya sesuai dengan tahsin dan tajwidnya, mengikuti dengan nanti suara kita gitu ya, sesuai kemampuan aja, nggak usah super bagus, misalnya ingin seperti saya ini siapa gitulah gitu ya, malah jadi nanti suaranya kurang bagus lah gitu, atau nggak enakan gitu ya. Sesuai kemampuannya aja kita gitu ya gitu, jangan terlalu dipaksakan sesuai bacaan tertentu gitulah gitu ya, sesuai dengan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu ya. Kalau misalnya mampunya ya bagusnya dengan bacaan yang kita memang merdu menurut kita, yaitu silahkan gitu. Nah itu ya, nah itu ya umumnya masuk juga nantinya membaca sesuai dengan urutan dalam mushaf ya, tidak membaca secara acak atau membaca misalnya dari belakang ya, dari Anas dulu, kecuali sedang menghafal itu beda lagi itu ya. Kalau sedang menghafal, sedang apa dia tahfiz ya, itu beda lagi. Tidak memotong bacaan Al-Quran, nanti kita jabarkan dalilnya ya. Jadi ketika ada yang membaca Al-Quran tidak berbicara ya. Kalau berdoa sih nggak apa-apa ya, kalau berdoa mah. Tapi kalau ikut berbicara, nah itu nggak boleh ya. Di TV diingatkan gitu ya. Kalau di TV mah nggak apa-apa ya. Misalnya kita ada mendengarkan baca Quran, kita bicara itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dalam majelis, jangan berbicara, tidak boleh motong ya. Ya nggak boleh. Misalnya kita sedang di masjid ya, kita sedang baca Quran, sedang bermajelis, yang lain ikut bicara, nah itu nggak boleh ya, tidak beradab ya. Jadi kita terangkan dalilnya ya. Dan juga tidak boleh mengatakan misalnya aku lupa ya, tapi mengatakan aku memang sudah terlupa, karena bukan lupa itu kan jangan sampai jadi melupakan ya, melupakan itu jadi meninggalkan, bukan, tapi terlupa gitu. Terlupa maksudnya itu tidak ingat karena
dia tidak sengaja misalnya ketika membaca ayat tertentu gitu ya, sambung ke ayat yang lain padahal bukan ayat yang itu yang dimaksud. Atau misalnya kita membaca surat misalnya Al-Lail, pindah ke surat Al-A'la gitu ya gitu. Padahal bukan maksud kita ingin maksudnya baca surat Al-A'la tapi baca surat Al-Lail ya gitu. Dalam salat gitu kan kadang itu juga bukan lupa tapi terlupa ya. Kalau lupa ya meninggalkan berarti ya, meninggalkan Al-Quran, jangan bahaya, jauh dari Al-Quran bahaya gitu ya. Tapi terlupa ya, tidak sengaja terlupa, karena ikatnya yaitu tidak sengaja ya, terlupa ya. Tidak boleh mengatakan aku lupa ya gitu. Jadi banyak yang terlupa ya gitu. Atau aku terlupa suatu ayat, terlupa mungkin berapa ayat ya gitu. Nah, itu ya, nah gitu ya, itu diantaranya. Kalau lupa juga kita diantaranya disunahkan melakukan sujud tilawah ketika melewati ayat-ayat sajadah. Ini nanti kita terangkan saja dalilnya di kesempatan yang lain. Mungkin segitu dulu ya yang bisa diterangkan dalam adab membaca Al-Quran. Ini bagian pertama ya, nanti dalilnya yang poin-poin selanjutnya yang belum diterangkan atau yang belum disebutkan dalilnya juga insyaallah nanti dibacakan ya. Baik, walafikum, kita baca doa saja. Mayri jasita rabbana atina kama la ilaha illa anta lana wajina zatina kullayan wajal yang paling puluh tabi bana atuzikul bana pada setelah. Semoga Allah juga melancarkan urusan kita, melapangkannya juga, memudahkannya setiap urusan kita ya. Insyaallah kita bertemu lagi di esok hari. Semoga Allah terus berikan kepada kita taufik. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.